Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di sini bersama Mas Bimo yang dia menjadi seorang guru di MTS Negeri 4 Magelang, sekaligus sebagai owner usaha mie ayam Hot Plate Jujugan. Jadi di sini saya akan mewawancarai Mas Bimo terkait keseimbangan antara peran guru dan owner mie ayam Jujugan. Nah, Mas Bimo, apa yang menginspirasi Anda sebagai guru sekaligus untuk membuka usaha mie ayam tersebut? Oke, Mas Dava, sebelumnya kenapa kok terinspirasi mie ayam? Karena saya hobi makan, hobi makan mie ayam. Kemudian saya pengen menciptakan sebuah mie ayam yang sehat dan enak. Biasanya kan sehat nggak enak ya, ataupun enak nggak sehat. Tapi ini enak dan sehat. Kemudian jauh sebelum saya jadi PNS atau guru, saya sudah bergelut di bidang kuliner di mie ayam ini sejak 2017. Dan kenapa buka mie ayam? Karena memang saya suka. Karena dari suka itu jadi cuan tuh menyenangkan. Nah, gimana Mas Bimo itu menilai keterkaitan antara nilai-nilai sebagai pendidik dengan cara Anda mengelola usaha ini? Oke, jadi memang beda waktu ya. Kalau misalnya Jujugan itu kan pagi dini hari sampai dengan kemudian saya maintenance-nya di malam hari. Kalau di guru memang kita di jam kerja jam 7 sampai jam 3. Tapi memang karakternya berbeda. Kalau saya di sini memang saya jadi guru pure untuk mendidik anak. Tapi kalau di Jujugan saya sebagai pengusaha. Tapi sesekali di dalam pembelajaran saya informatika juga tak terapkan kewirausahaan sesuai yang saya alami di MIM juga saya terapkan di profesi saya sebagai guru. Oke. Nah, kan itu menjadi pendidik sekaligus menjalankan usaha itu kan waktunya sangat padat ya. Nah, bagaimana cara membagi jadwalnya agar saat menjadi pendidik atau menjadi guru sama menjalankan usahanya itu tidak bertabrakan? Ya, kalau itu memang MIM juga kan pagi. Kalau pelaporan sudah ada manajer. Jadi modelnya saya punya koki, saya punya manajer, saya punya karyawan. Jadi saya nggak terjun langsung sekarang, karena saya kan dari jam 7 sampai jam 3 kan di sekolah. Tapi kalau ada masalah atau ada sesuatu yang harus diputuskan oleh saya baru datang. Tapi saya juga aktif mempromosikan MIM juga secara verbal, secara sosmed. Tapi secara manajemen saya nggak turun langsung karena sudah ada karyawan. Jadi saya tetap bisa mengajar, tapi manajemennya tetap jalan. Untuk pengembangan, biasanya saya ambil di liburan sekolah. Ketika sekolah libur, saya buat menu baru, saya eksperimen menu-menu baru itu di situ. Jadi saya all out dari pagi sampai sore di dapur. Begitu. Jadi kalau misal nih di usaha tersebut lagi ada masalah tapi berbenturan sama jadwal mengajar, nah itu Mas Bimo gimana tuh? Ya, kalau berbenturan banget, contohnya ya, kemarin sempat ada berbenturan dengan beberapa supplier kami dari bahan-bahan baku. Tapi kalau supplier kan fleksibel gitu. Jadi supplier itu yang kita sesuaikan. Pak, ketemu saya di sore hari, jangan jam ini karena saya lagi ngajar. Tapi kemarin juga ada masalah pajak di Tegal, cabang kita Tegal yang memang berbarengan dengan jam kerja. Tapi alhamdulillahnya di MTS itu Jumat habis Jumatan itu sudah pulang. Jadi saya Jumat itu jam setengah 12 saya naik mobil langsung lewat tol langsung sampai Tegal. Jam setengah 3 mereka belum pulang karena pulangnya setengah 4. Akhirnya saya menyelesaikan masalahnya di situ. Cuma agak rush hour ya, buru-buru ya. Tapi memang harus gitu karena kalau saya meninggalkan jam kerja, terutama ketika saya ada jam ngajar, itu nanti konsekuensinya kan kita juga ke negara, ke siswa banyak. Jadi tetap kita prioritaskan untuk sekolah dulu karena ASN itu kan tanggung jawabnya ke siswa. Oke. Nah, kan
nyambi usahain sama ngajar itu kan berat ya, karena gimana Mas Bimo membagi pikiran sama stamina biar kuat. Pertanyaannya bener banget, capek banget karena beberapa kali saya sempat lembur ngerjain rapot gara-gara saya sore ngurusin mie ayam. Saya juga kadang-kadang rapat mie ayam atau rapat pengembangan usaha itu sampai malam-malam, sampai dini hari, sampai saya tuh sering nginep di pom bensin di beberapa tempat di Indomaret 24 jam juga saya sering nginep di situ. Ya memang tidak ada harga yang gratis untuk sebuah usaha, bro. Kalau kita zona nyaman tetap nggak dapat cuan. Iya. Peluang itu datang ketika kita tidak dalam zona nyaman. Makanya caranya saya adalah saya makan aja teratur, yuk kemudian ya saya pola pikirnya sedikit acuh saya itu. Jadi kalau ada masalah sedikit ya tak pikir, tapi masalah-masalah yang urgent tak pikirkan. Tapi kalau masalah-masalah ringan enggak. Jadi masalah ringan itu akan berlalu begitu saja. Kecuali masalah itu menimbulkan masalah yang besar. Jadi kita memilah-milah masalah sebenarnya. Jadi agar semuanya ringan. Kalau kita mikir masalah ringan jadi berat, berat sekali. Tapi kalau kita mikir masalah berat jadi ringan, ringan sekali. Oke? Oke. Nah, kalau kita nyambi usaha itu kan pasti ada manajemen keuangan. Nah, bagaimana Mas Bimo itu cara membagi keuangan antara usaha pribadi sama yang lain-lain Ya. itu cara pembagiannya itu gimana? Ini sebut merek ya. Untuk keuangan mie ayam itu dia di BPD. Nah kemudian karena saya gajian sekarang di BPD, untuk hari ini keuangan mie ayam di BNI. Nah gajian PNS saya di BPD, tabungan saya di Mandiri, istri saya juga di Mandiri. Untuk lain-lain seperti ronde, saya punya ronde juga, itu cash. Modelnya kalau ronde memang tak cash. Untuk alus keluar masuk uang itu ada yang cash juga. Cuma kalau yang di banking itu ada BPD itu untuk gaji saya PNS, BNI itu untuk putaran uang mie ayam, sedangkan putaran saya sendiri itu pakai Mandiri. Jadi ada 3 bank yang saya kerjasama. Cuma emang split, karena kalau nggak di split amburadul. Kalau kecampur-campur duit pribadi, nanti pribadinya masuk ke usaha, usahanya masuk pribadi, itu juga saling merugikan. Karena memang saya pisah, biar nggak nyampur. Nah itu tapi rekeningnya itu atas nama pribadi atau atas nama usahanya? Kalau yang mie ayam masih atas nama person. Ya. Kalau yang atas nama PT sudah, yang kursusan saya punya kursus bahasa Inggris itu sudah PT. Kalau itu PT pakai BNI, tapi kalau yang mie ayam masih rekening personal karena baru NIB kalau mie ayam. Nah selain punya usaha mie ayam, punya usaha apa lagi? Oke, saya selain mie ayam punya ronde khas Magelang Jogja, itu ronde Pitulimo. Saya punya 3 outlet. Kemudian saya punya English course, itu namanya Adventist atau Adventure American English School, itu di Borobudur. Itu ada camp, ada daily course. Nah itu fokus di pengembangan bahasa Inggris. Jadi saya punya 3 usaha mas, mie ayam juga, ronde, dan kursus bahasa Inggris. Nah misal nih 3 itu sedang ada masalah yang bertabrakan. Nah bagaimana Mas Bimo mengatasinya? Jadi begini, kalau mie ayam itu kan makanan berat, ronde itu kan minuman. Jadi permasalahannya mungkin cuma di produksi internal ataupun di eksternal itu customer. Cuma permasalahannya itu biasa aja kalau mereka berdua itu. Ronde jarang masalah malah. Kalau yang kursus bahasa Inggris itu karena di bidang yang berbeda. Ya. Jadi mie ayam, ronde, dan kursus itu masalahnya itu nggak barengan mesti. Ketika pun masalahnya barengan itu jenis masalahnya berbeda. Jadi kalau di kursusan itu lebih ke jumlah tutor, teknis. Kalau di mie ayam sama ronde itu lebih ke customer ataupun penjualan. Jadi berbeda jenis masalahnya, tapi kadang bareng kadang enggak. Kalau waktu bareng juga aman karena masalahnya itu cuma menunggu waktu solusi. Jadi solusinya sudah ada, tinggal kita menerapkan solusinya. Jadi kita sudah prediksi, oh
ini bakal ada kurang tutor, ini bakal ada kurang kamar untuk nginep siswa. Itu kita udah cari solusi, tinggal diterapkan. Kalau di kursus bahasa Inggris loh ya. Kalau di mie ayam biasanya masalahnya cuma di karyawan izin dadak, karyawan resign dadak, atau tiba-tiba supplier lupa mengirimkan ayam. Nah itu masalah-masalah yang harus ditangani segera. Karena kalau enggak berarti enggak jualan. Itu beda masalah dengan yang kursusan. Jadi jarang bersama. Jadi semisal kalau kan tadi disebutkan karyawan resign mendadak, nah itu gimana tuh mengatasinya? Kalau dulu sih sebenarnya kita sempat mau nyita atau nyimpen ijazah, tapi karena itu hak mereka secara hak personal ya, jadi kita nggak jadi. Kita hanya menyimpan akta fotokopi sama KTP fotokopi. Cuma emang ada perjanjian yang tertulis juga, kalau ditujukan kalau resignnya data itu emang gaji tidak cair. Jadi misal sekarang Pak saya resign langsung keluar, itu udah gaji nggak cair. Cuma nanti resikonya adalah ketika habis gajian resign itu pernah. Jadi habis gajian resign itu pernah. Jadi kita tetap nggak apa-apa resign asal kasih waktu kita untuk cari gantinya. Tapi kalau resign langsung, kalau habis gajian kita juga pernah ngeprank habis gajian resign, aduh pusing. Kita harus putar jadwal di outlet yang lain. Habis minum mas? Iya. Yang lain mas apa? Nah, gimana tipsnya untuk para guru untuk yang pengen memulai usaha tetapi masih takut untuk memanajemennya? Sebenarnya usaha itu bukan rencana ya. Usaha itu tindakan. Kalau mau terjun ya silakan basah dan benar-benar terjun. Jadi nggak cuma rencana. Nah ketika mau terjun, usaha itu nggak jangan-jangan mentang-mentang punya modal besar terus buka yang besar terus kemudian cabang-cabang, tidak. Tapi usaha itu dari seperti manusia, dari bayi, balita, anak-anak, dewasa. Jadi dibesarkan dari kecil. Resikonya sedikit karena modalnya sedikit. Dan ketika ada apa-apa kita nggak kaget. Ketika usaha kita besar kita sudah berproses. Tapi kalau tiba-tiba punya modal besar langsung pengen rame, langsung pengen buka outlet yang besar itu, nanti resikonya adalah tutup cepat. Jadi kalau mau usaha bagi teman-teman PNS, jenengan bukalah usaha yang jenengan sukai, yang potensinya besar, tapi lakukan sendiri dulu. Berkembang baru ada karyawan, buka cabang. Jangan langsung gede. Kenapa? Karena konsepnya seperti manusia, dia dibesarkan dari bayi sampai dewasa. Jadi kedewasaan bisnis itu penting, berproses, bukan karbitan. Jadi kalau mulai usaha itu lebih baik mulai dari minus, nol, atau mulai dari plus? Kalau saya dulu dari nol. Kalau dari minus agak berat, karena minus itu berarti kita punya tanggungan. Mending tutup dulu tanggungannya. Ketika dari plus lebih enak lagi. Plusnya karena kita punya cadangan modal. Tapi kalau lebih ada plus, enak dari plus. Tapi kalau nol nggak apa-apa. Tapi kalau minus jangan, karena minus itu menghambat pola pikir kita sebagai pengusaha untuk berkembang. Karena minus. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sudah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, just.